Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Respa Resa dengan NIM 11201000009 D3 Keperawatan tingkat 1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas tentang sendi dan otot. Dan ini gambar yang saya buat. Sendi adalah tempat di mana dua tulang lebih membentuk persendian. Sendi memungkinkan fleksibilitas dan gerakan rangka serta memfasilitasi pelekatan di antara tulang. Sendi diklarifikasikan sesuai dengan strukturnya. Adapun komponen sendi, yaitu yang pertama, kapsula sendi adalah lapisan yang berserabut yang melapisi sendi. Di bagiannya terdapat rongga. Kedua, ligamen adalah jaringan berbentuk pita yang tersusun dari serabut-serabut liat yang mengikat tulang satu dengan tulang lainnya pada sendi. Yang ketiga, tulang rawan, yaitu jaringan tulang rawan yang menutupi kedua ujung tulang, berguna untuk benturan. Yang keempat, jaringan sinovial adalah cairan pelumas pada kapsula sendi. Macam-macam sendi. Macam atau jenis sendi tersebut dikelompokkan di dalam 4 macam, yaitu yang pertama berdasarkan arah geraknya, yang kedua berdasarkan strukturnya, yang ketiga berdasarkan fungsinya, dan yang terakhir berdasarkan anatomi lokasinya. Sendi berdasarkan arah geraknya. Sendi mati, sinartrosis. Sendi mati adalah jenis persendian yang tidak dapat digerakkan. Pada sendi mati, jaringan ikat yang menjadi penghubung antar tulang akan mengeras dan berubah menjadi tulang. Selain itu, pada hubungan antar tulang ini, celah sendi pun tidak ditemukan. Sendi mati dibedakan menjadi dua tipe, yaitu slure dan sinkondrosis. Berdasarkan arah pergerakannya ada 6 jenis sendi gerak. Yang pertama ada sendi peluru. Sendi peluru yaitu sendi yang memungkinkan terjadinya pergerakan ke segala arah. Contohnya sendi pada tulang paha dan tulang bahu. Yang kedua ada sendi putar, yaitu sendi yang memungkinkan gerakan salah satu tulang yang berputar pada tulang lain. Contohnya seperti sendi pada tulang atlas. Yang ketiga ada sendi luncur. Sendi luncur yaitu sendi di mana sendi yang terlibat datar atau hanya sedikit melengkung saja yang menghubungkan permukaan datar tulang. Contohnya seperti pergelangan tangan. Adapun sendi pelana. Sendi pelana yaitu sendi yang memungkinkan terjadinya pergerakan dua arah gerakan. Contohnya sendi ruas telapak tangan. Adapun sendi engsel. Sendi engsel yaitu sendi yang memungkinkan terjadinya satu arah pergerakan saja, hanya bisa ditekuk atau diluruskan. Contohnya seperti sendi pada tulang lutut dan siku. Yang terakhir ada sendi kondiloid, yaitu sendi yang dapat digerakkan ke samping dan maju mundur, akan tetapi tidak mengintari poros. Contohnya terdapat dalam telapak tangan. Pada telapak tangan otot. Otot adalah sebuah jaringan konektif dalam tubuh yang tugas utamanya kontraksi. Kontraksi otot digunakan untuk memindahkan bagian-bagian tubuh subtinasi dalam tubuh. Jaringan otot tersusun atas sel-sel otot yang fungsinya menggerakkan organ-organ tubuh. Kemampuan tersebut disebabkan karena jaringan otot mampu berkontraksi. Kontraksi otot dapat berlangsung karena molekul-molekul protein yang membangun sel
otot dapat memanjang dan memendek. Ciri-ciri otot. Yang pertama, kontraksitilitas. Yang kedua, eksitabilitas. Yang ketiga, ekstensibilitas. Dan yang keempat, elastisitas. Macam-macam otot. Yang pertama adalah otot lurik. Ini adalah otot lurik ya, teman-teman. Ini adalah gambar otot lurik. Otot rangka merupakan otot lurik, polenter, dan melekat pada rangka. Serabut otot sangat panjang sampai 30 cm, berbentuk silindris dengan lebar berkisar antara 10 mikron sampai 100 mikron. Setiap serabut memiliki banyak inti yang tersusun. Kontraksinya sangat cepat dan kuat. Yang kedua, ada otot polos. Ini adalah gambar otot polos ya. Otot polos merupakan otot tidak terulik dan involumeter. Jenis otot ini dapat ditemukan pada dinding berongga seperti kandung kemih dan uterus, serta pada dinding tuba seperti pada sistem respiratorik, pencernaan, reproduksi, urinarius, dan sistem sirkulasi darah. Serabut otot berbentuk spindel dengan nukleus sentral. Serabut ini berukuran kecil, berkisar antara 20 mikron, melapisi pembuluh darah sampai 0,5 mm pada uterus wanita hamil. Kontraksinya kuat dan lamban. Adapun fungsi otot. Yang pertama, melakukan gerakan tubuh. Yang kedua, menjaga keseimbangan tubuh. Yang ketiga, mengatur postur. Yang keempat, membantu proses melahirkan. Yang kelima, menggerakkan sistem pencernaan dan pembuangan. Yang keenam, pernapasan. Dan yang terakhir, penglihatan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.